Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Kita akan melihat bentuk positif, negatif, dan interrogatifnya. Kemudian kita akan melihat penggunaan was dengan were di dalamnya. Begitu pula penggunaan did dan didn't. Dan kita akan melihat penggunaan adverb of time untuk simple past tense ini. Oke, seperti yang sudah dijelaskan di video cara mudah menguasai 16 tenses, di sini kita konsisten memakai kata kerja go, di mana bentuk keduanya adalah when, karena ini adalah simple past tense. Kemudian kita konsisten memakai kata sifat happy dan kata benda atau noun teacher. Perhatikan di sini bahwa untuk simple past, maka untuk semua subjek kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu when, dan tidak ada penambahan s atau es pada kata kerjanya. Kemudian untuk kata sifat dan kata benda, karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa kalimat itu harus selalu terdiri dari subjek dan verb, maka karena di sini kata sifat dan kata benda, maka kita menggunakan linking verb yang berupa to be di sini, yaitu was dan were. Perhatikan bahwa I, he, she, it itu menggunakan was, dan we, you, they menggunakan were. Pola untuk kata sifat sama persis dengan pola untuk kata benda. Oke, selanjutnya bagaimana dengan bentuk negatif dan bentuk interrogatif atau bentuk kalimat tanya? Oke, ketika kita ingin mengubah bentuk kalimat positif menjadi negatif, maka kita bisa melihat bahwa kalau kita menggunakan kata kerja, maka kita menggunakan kata kerja bantu did untuk membuat kalimat negatifnya. Sehingga kata kerja bantu did ini kemudian kita tambah not di belakangnya, sehingga menjadi I did not go, we did not go, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, untuk mengubah kata kalimat positif dalam simple past menjadi kalimat negatif, maka kita membutuhkan kata kerja bantu auxiliary verb berupa did yang ditambah dengan not, yang kalau disingkat did not ini sama dengan didn't. Oke, lalu bagaimana dengan bentuk negatif untuk kata sifat dan juga kata benda? Oke, sebelum itu kita lihat bahwa untuk kalimat tanya dari simple past ini, ketika kita mengubah kalimat positif yang menggunakan kata kerja menjadi kalimat tanya, maka kita menempatkan kata did ini di depan. Perhatikan kalau negatif, did ini berada di tengah-tengah, kemudian diikuti oleh not di belakangnya, yaitu did not. Sementara untuk kalimat tanya dengan menggunakan kata kerja, maka did atau kata kerja bantu ini kita tempatkan di depan, sehingga did I go. Oke, kalau kita lihat di sini ada catatan juga bahwa untuk simple past, ketika kita menggunakan kalimat negatif ataupun kalimat interrogatif, karena kita menempatkan kata kerja bantu di sini, yaitu did, maka kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini kita tidak lagi menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk bentuk negatifnya, sehingga di sini kita menggunakan I did not go, bukan I did not went. Begitu pula untuk kalimat tanya, kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama, sehingga di sini did I go bukan did I went.
Oke, jadi itu yang perlu dicatat, bahwa untuk kata kerja pada simple past kita menggunakan bentuk kedua untuk kalimat positif, dan kita menggunakan bentuk pertama untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Oke, bagaimana untuk kata sifat dan untuk kata benda? Oke, kita lihat di sini bahwa untuk kata sifat, agar dia menjadi kalimat negatif, kita tinggal menambahkan not di belakang daripada to be ini. Sehingga di sini was not happy, were not happy, dan seterusnya. Perhatikan di sini bahwa sebenarnya to be itu juga termasuk bentuk kata kerja bantu atau auxiliary verb. Sehingga ketika kita bisa simpulkan bahwa negatif itu selalu menggunakan auxiliary verb ditambah not, maka di sini auxiliary verb-nya itu adalah to be-nya sendiri, sehingga kita tinggal menambahkan not di belakangnya. Oke, untuk kalimat tanya dengan menggunakan kata sifat, kita tinggal menempatkan auxiliary verb yang cocok untuk kata sifat, yaitu was dan were untuk simple past ini di bagian depan. Sehingga di sini was I happy, were we happy, dan seterusnya. Adapun untuk kata benda, polanya sama persis dengan kata sifat. Kita tinggal melihat to be-nya apa yang digunakan, kemudian to be ini karena dia sudah termasuk auxiliary verb atau masuk bagian kata kerja bantu, maka kita tinggal menambahkan di belakangnya not. Begitu pula untuk kalimat tanyanya dengan menggunakan kata benda, kita tinggal menempatkan auxiliary verb di bagian depan. Dan sekali lagi, karena to be ini adalah auxiliary verb, maka kita langsung menggunakan to be ini. Jadi di sini bukan I did not a teacher atau I did not happy, tapi ini I was not happy, I was not a teacher. Oke, semoga jelas untuk strukturnya, sehingga dari sini kita sudah bisa paham seperti apa struktur kalimat positif untuk simple past ini. Begitu pula struktur untuk kalimat negatif dan interrogatifnya. Oke, kita lanjut ke dalam filosofi penggunaannya, yaitu simple past ini digunakan dalam hal apa saja, kita akan lihat. Oke, sebelum itu kita kembali simpulkan di sini bahwa untuk positif, maka semua kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk kedua tanpa S atau ES. Kemudian, untuk kata sifat dan kata benda, kita menggunakan to be yang sesuai. Di mana to be ini berfungsi sebagai linking verb atau kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan kata sifat, dan antara subjek dan kata benda. Oke, untuk kalimat negatif, maka kita membutuhkan auxiliary verb sebelum menambahkan not di belakangnya. Sehingga di sini menjadi did not. Kemudian kata kerjanya berubah menjadi kata kerja bentuk pertama. Sehingga bentuk negatifnya I went adalah I did not go. Went-nya ini berubah menjadi go. Kemudian ditambah auxiliary verb, ditambah not. Untuk kalimat interrogatif, auxiliary verb itu tinggal kita tempatkan di depan. Dan kata kerjanya juga menjadi kata kerja bentuk pertama. Sehingga bentuk kalimat tanya dari I went adalah did I go. Auxiliary verb did, kemudian subjek, kemudian kata kerja bentuk pertama diakhiri dengan tanda tanya.
Oke, kemudian sangat simpel untuk kata sifat dan kata benda, di mana kita langsung menambahkan not di belakang to be-nya. Jadi bentuk negatif dari I was happy adalah I was not happy. Sekali lagi kenapa begitu? Karena untuk negatif dan interrogatif ini kita membutuhkan auxiliary verb, di mana untuk kata sifat dan kata benda ini, karena dia sudah memakai to be, dan kebetulan to be itu sudah termasuk auxiliary verb, maka kita tinggal menambahkan not di belakangnya. Untuk kalimat tanyanya, to be-nya kita tinggal pindahkan ke depan untuk kata sifat dan untuk kata benda. Oke, semoga semakin jelas di sini untuk strukturnya. Oke, nah ini penggunaannya. Jadi simple past ini digunakan untuk sebuah aksi atau sesuatu yang kita lakukan yang sudah selesai dan terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Jadi kuncinya adalah tindakan atau aksi itu sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu. Dan ini ditandai dengan kita menggunakan kata kerja bentuk kedua, seperti yang sudah kita lihat di struktur sebelumnya. Oke, perhatikan kita lihat di sini. I returned his book last week. Jadi saya menggunakan kata kerja bentuk kedua di sini, return. Ini artinya saya mengembalikan bukunya minggu lalu. Jadi di sini kegiatan mengembalikannya ini sudah terjadi dan pada waktu tertentu di waktu lampau. Jadi last week, minggu lalu. Begitu pula he saw David yesterday. Dia melihat David kemarin. Jadi kejadian melihat Davidnya ini pada waktu lampau, yaitu kemarin. They came here Friday night. Mereka datang ke sini pada Jumat malam. Jadi Jumat malam ini maksudnya adalah Jumat malam yang lalu, yang sudah lewat. We talk about business after lunch. Jadi kita atau kami berbicara mengenai bisnis setelah makan siang. Jadi ketika kita ngomong seperti ini setelah makan siang, maka kemungkinan saat ini adalah waktu sore atau waktu malam. Sehingga waktu makan siang yang kita maksud di sini adalah waktu makan siang yang sudah lewat daripada saat ini ketika kita menyatakan kalimat ini. Oke, kemudian Tina called him this morning. Tina menelponnya pagi ini, atau Tina memanggilnya pagi ini. Jadi ketika kita ngomong this morning, pagi ini, berarti ketika kita membicarakan hal ini atau ngomongin hal ini, maka kemungkinan kita saat ini sudah berada di waktu siang atau sore atau malam, sehingga kita ngomongin hal yang lampau, yaitu tadi pagi. Atau di sini kita bisa mengatakan Tina memanggilnya atau menelponnya tadi pagi. Oke, we argued last night. Jadi kami atau kita beradu pendapat atau saling beradu argumen atau bertengkar last night, tadi malam. Jadi di sini kita membicarakan mengenai aksi yang sudah terjadi, yang dalam kata kerjanya kita tandai dengan kata kerja bentuk kedua. Dan biasanya untuk simple past ini biasanya diikuti dengan modifier of time atau adverb of time di belakangnya untuk memperjelas mengenai waktu tertentu di mana aksi atau kejadian itu terjadi pada waktu lampau. Oke,
Jadi di sini jelas. Jadi di sini kita bisa membandingkan antara simple past ini dengan present perfect, di mana untuk membandingkannya silahkan dilihat kembali video di YouTube channel ini yang membahas mengenai present perfect tense. Di situ dijelaskan penggunaan present perfect tense itu seperti apa, sehingga bisa dengan jelas dibedakan dengan simple past ini. Karena present perfect tense ini juga adalah aksi yang biasanya yang sudah kejadian pada waktu lampau. Nah, bedanya apa dengan simple past? Kalau di sini sudah dijelaskan bahwa simple past ini digunakan untuk aksi yang sudah terjadi pada waktu lampau, pada waktu tertentu. Jadi biasanya untuk simple past, kita di belakangnya itu memberikan modifier of time atau adverb of time untuk memperjelas kapan kejadiannya. Untuk present perfect tense sendiri, silahkan dilihat kembali video di channel YouTube ini yang membahas mengenai present perfect tense ini. Oke, selanjutnya penggunaan kedua dari simple past ini adalah biasanya kita menggunakan kata used to untuk menunjukkan sebuah keadaan atau kondisi pada waktu lampau. Ini juga bisa berupa kebiasaan atau sesuatu yang lumrah atau sesuatu yang kondisi atau keadaan yang biasanya pada waktu lampau. Nah, untuk menggunakan simple past dengan menggunakan used to, justru di sini karena used to-nya ini sudah dalam bentuk kedua, biasanya setelah to kita selalu tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Perhatikan di sini, I used to play badminton when I was a child. Jadi saya biasanya bermain bulu tangkis ketika saya anak-anak. Jadi di sini used to menunjukkan sebuah kebiasaan pada waktu lampau. Kemudian di sini kata kerjanya setelah to kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi ini juga merupakan sebuah bentuk dari simple past tense. Perhatikan lagi, he used to have a lot of money, but he doesn't anymore. Jadi dia biasanya memiliki banyak uang, tapi tidak lagi sekarang. They used to read newspaper, but they don't anymore. Jadi mereka biasanya membaca surat kabar, tapi tidak lagi saat ini. Jadi ini adalah suatu kebiasaan membaca surat kabar di mana sudah tidak dilakukan saat ini. Makanya ini adalah sebuah bentuk lampau yang masuk di dalam kategori simple past tense. We used to work in a same company years ago. Jadi kami dulu bekerja pada perusahaan yang sama beberapa tahun lalu. Atau Tina used to be very thin when she lived in Makassar. Jadi Tina dulu sangat kurus ketika dia tinggal di Makassar. Jadi ini menunjukkan suatu kondisi atau keadaan di mana ketika dia tinggal di Makassar pada waktu lampau ya. Di sini perhatikan si live, ini kata kerja bentuk kedua, berarti ini lampau. Jadi dia dulu keadaannya atau kondisinya sangat kurus ketika dia tinggal di Makassar. Oke. Demikian penggunaan simple past. Silakan di-subscribe channel ini kalau belum, kemudian di-share ke teman-temannya, dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih.